dapat nilainya ternyata A3 kita belum tahu, yang sudah kita tahu adalah A2 ya, A1-nya juga yang ditanyakan. Oke, kita jalan lagi ke N sama dengan 2 ya. N sama dengan 2, maka N-nya diganti 2 jadi A4 sama dengan A3 plus 2 A2 ya, N-nya diganti 2. Kemudian kita sudah tahu A4-nya 5 dari soal ya, sama dengan A3 kita belum tahu, plus 2 dikali A2-nya minus 1. Oke ya, jadi 5 sama dengan A3 min 2, 2 kali minus 1. Maka A3-nya sama dengan 7. Kita sudah dapat A3, kita sudah punya A2, berarti kita bisa mendapatkan A1 dari persamaan ini. Ya, dari persamaan itu kita bisa dapat untuk A3 yang sama dengan 7, maka 7 sama dengan A2-nya minus 1 plus, benar ya? Oh sorry, ini 3 ya, bukan 2. 3A2. Oke, berarti ini min 3. Ini 3A2 berarti 3 dikali minus 1 berarti minus 3, maka A3-nya sama dengan 8. Saya, ini jadi sama dengan 8, sama dengan minus 1 plus 3A1. Oke, berarti 9 ya, 8 ditambah 1 sama dengan 9 sama dengan 3A1, maka didapat A1 sama dengan 9/3, sama dengan 3. Oke, sampai sini paham ya? Karena bilangan asli jadi dimulai dari N sama dengan 1, kita coba ternyata adanya A3 sama dengan A2 plus 3A1. Yang kita sudah punya hanya A2. Kita tidak bisa menjalankan persamaan ini karena ada 2 variabel yang belum diketahui. Kemudian kita berjalan lagi untuk N sama dengan 2. Ternyata A4 sama dengan A3 plus 3A2. A4-nya kita sudah tahu dari soal yaitu 5. A2-nya sama dengan min 1, maka kita substitusikan. Didapat A3 sama dengan 8. Kita lanjut ke persamaan yang tadi yang belum kita pakai. Maka 8 sama dengan A2-nya minus 1 sama dengan 3A1. Minus 1-nya pindah ke ruas kiri, 9 sama dengan 3A1, maka A1-nya sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya, lanjut ya. Oke. Kita ke soal nomor 72. Jika X, Y merupakan solusi dari sistem persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X, ini sama dengan 19 ya. Sama dengan 19. Oke. Kemudian persamaan keduanya X sama dengan X plus Y kuadrat sama dengan 1, maka nilai dari X min Y yang mungkin adalah, nah kita bikin saja persamaan yang kedua ini menjadi Y kuadrat sama dengan min X plus 1 ya, atau 1 min X juga nggak apa-apa, 1 minus X gitu. Kemudian kita substitusi ke persamaan pertama menjadi, kita ke atas aja ya, ke atas jadinya X kuadratnya tetap plus Y kuadratnya 1 minus X. Kemudian, oh ini dikuadrat, oh tidak perlu dikuadratkan ya, karena sini sudah Y kuadrat sama dengan 1 minus X. Min 2X, min 19, kita 19-nya kita pindahkan sama dengan 0. Oke, jadinya X kuadrat min 3X, ya minus X minus 2X,
jadi minus 3X, kemudian 1 minus 19, jadi minus 18. Sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min 6 dikalikan dengan X plus 3. Ya, sama dengan 0. Kalau dikali minus 6 kali 3 sama dengan minus 18. Kalau ditambah minus 6 plus 3. Oke, maka hasilnya X sama dengan 6. Satu lagi, X sama dengan minus 3. Oke, kalau kita masukkan ke persamaan kedua, untuk X sama dengan 6, maka Y kuadrat sama dengan, ya, Y kuadrat sama dengan 1 minus 6, sama dengan minus 5. Nah, ini tidak bisa memenuhi ya, tidak memenuhi persamaan karena Y kuadrat pasti positif, tapi ini nilainya minus 5, maka untuk X sama dengan 6 tidak kita gunakan. Ya, karena kuadratnya sama dengan minus 5. Harusnya Y kuadrat nilainya positif. Kemudian kita cari lagi untuk X sama dengan minus 3, maka Y kuadrat sama dengan 1 dikurang minus 3. Ya, 1 min X ya yang ini ya. 1 minus X, maka 1 dikurang minus 3 sama dengan 4. Maka Y yang pertama bisa 2, satu lagi Y-nya adalah sama dengan minus 2. Kenapa bisa 2 dan minus 2? Kalau 2 dikuadratkan jadinya 4, minus 2 dikuadratkan juga hasilnya 4. Ya, seperti itu. Kemudian yang ditanya adalah X minus Y. Ya, jadi untuk kita kerjakan di sini ya. Untuk X sama dengan minus 3, Y sama dengan 2, maka X min Y sama dengan min 3 dikurang 2, sama dengan minus 5. Kemudian untuk X sama dengan minus 3 dan Y sama dengan minus 2, maka X minus Y sama dengan minus 3 dikurang minus 2, sama dengan min 1. Maka nilai yang mungkin untuk X minus Y adalah minus 1, yang ini benar, dan yang nomor 4 yang benar ya, minus 5. Berarti 1 dan 3 salah. Oke, sampai sini bisa ya dipahami? X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 19. Kemudian persamaan keduanya X plus Y kuadrat sama dengan 1. Maka kita bentuk Y kuadrat sama dengan 1 dikurang X. Kita substitusi persamaan ini ke persamaan pertama. Maka X kuadrat plus Y kuadratnya ini. Kemudian min 2X. 19-nya pindah ke faktorkan X sama dengan 6 dan X sama dengan min 3. Kalau X sama dengan 6, Y kuadratnya 1 dikurang X sama dengan minus 5. Maka tidak memenuhi karena Y kuadrat harusnya bernilai positif karena Y kuadrat ya. Maka untuk X sama dengan 6 tidak memenuhi, kita cek untuk X sama dengan minus 3. Maka Y kuadratnya adalah 1 dikurang minus 3. Sama dengan 4, maka didapat hasilnya Y sama dengan 2 atau Y sama dengan minus 2. Kalau X-nya minus 3, Y-nya 2, maka X minus Y sama dengan minus 3 dikurang 2. Hasilnya minus 5. Kalau X-nya minus 2, Y-nya X-nya minus 3, Y-nya minus 2, maka X minus Y adalah min 3 dikurang min 2. Sama dengan min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Maka nilai yang benar untuk X minus Y adalah nomor 2 dan nomor 4, yaitu min 1 dan min 5. Oke ya, bisa ya? Ibu, maaf Bu. Boleh? Itu jadi bisa X kuadrat min 3X min 18 sama dengan 0 itu dari gimana ya Bu caranya? X kuadrat min 3X min 18 ya? Iya.
Ya, jadi dari persamaan Y kuadrat sama dengan 1 minus X disubstitusi ke persamaan pertama ini. Ya, Y kuadratnya kita ganti dengan 1 minus X. Oke. Oh iya, bisa dieliminasi juga, benar. Bisa dieliminasi juga. Ya, kita kurangin bisa juga ya. Kita kurangin, hasilnya adalah X kuadrat min 2 dikurang X minus 3X, ya min 2X dikurang minus 3X, ini 19 kurang 1, 18, bisa juga dieliminasi. Ya, substitusi bisa, eliminasi bisa. Persamaan 1 dan 2. Oke, sampai sini bisa ya. Kemudian kenapa tadi ada yang menanyakan kenapa Y-nya sama dengan plus minus? Karena kalau kita kembalikan lagi, kalau Y-nya 2, kalau kita kuadratkan Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat, hasilnya 4. Ya, kalau Y-nya minus 2 dikuadratin hasilnya 4 juga. Jadi kalau ada pernyataan kalau akar 4 itu hanya yang positif ya, yaitu 2. Tapi kalau persamaan atau fungsi Y kuadrat sama dengan 4, maka Y-nya adalah plus minus 2. Seperti itu, bisa plus bisa minus karena ini dalam fungsi. Tapi kalau misalkan langsung ditanya akar 4 kita ambil yang positif. Ya, jadi akar 4 bukan minus 2 tapi hanya 2, tapi kalau dalam fungsi Y kuadrat sama dengan 4, maka Y-nya kan sebenarnya akar 4 ya. Akar 4 tapi dalam fungsi. Jadi kalau misalkan kita kembalikan lagi, kalau Y-nya 2 kita kuadratkan benar hasil 4. Kalau Y-nya minus 2 kita kuadratkan juga hasilnya 4. Jadi gitu. Ya, hati-hati untuk yang fungsi ini. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Untuk nomor 72? Oke ya, bisa dilanjut ya. Oke, sama-sama. Nomor 73, bagaimana nih? Jika M adalah matriks sehingga M dikalikan matriks A, B, C, D sama dengan matriks A plus C, ya B plus D minus C minus D. Maka determinan. Ingat sifat determinan? Tempo hari kita pernah jelasin nggak sih? Jadi determinan dari perkalian ya. Determinan dari A kali B, matriks A kali B sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Jadi kalau memakai sifat determinan akan lebih gampang gitu ya. Terus determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Oke, terus kalau apalagi determinan dari K konstanta ya dikalikan matriks A itu sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A. Dengan N adalah ordonya ya, ordo dari matriksnya. Gitu. Apalagi ya? Mungkin itu dulu ya. Determinan. Sebenarnya ada satu sifat lagi cuma belum ketemu. Sebentar. Oke. Nah, berarti ini kita bisa ada perkalian matriks seperti ini yang ditanya determinannya, berarti kita langsung determinan M sama dengan dikali dengan determinan dari matriks ini. Oke. Jadinya determinan ingat kalau ada matriks A, B, C, D, ya jadi determinan A-nya adalah A kali D dikurangi B kali C ya. A kali D dikurangi B kali C. Kali silang kemudian dikurang, ini selalu dikurang rumusnya. Oke, maka determinan dari matriks ini adalah AD minus BC. Sama dengan determinan dari matriks ini minus D
dikalikan A plus C dikurang minus C, ya gitu aja ya, B plus D, dikalikan B plus D. Oke, maka determinan M dikalikan AD min BC sama dengan, ini kita kalikan ke dalam kurung, berarti jadinya minus AD min CD, kemudian plus BC, kemudian plus CD. Oke, maka determinan M dikalikan ini AD min BC sama dengan AD min BC. Nah, ini hampir sama tapi dia minusnya kita keluarin aja. Minus AD min BC. Oke, kemudian ini bisa kita coret. Minus CD dengan CD. Ya, bisa kita coret habis. Maka hasilnya adalah determinan M sama dengan minus AD min BC per AD min BC. Oke, yang sebelah sini kita pindah ke kanan jadi dibagi. Maka hasilnya sama dengan minus 1. Bisa ya dipahami ya? AD min BC ini hasilnya sama dengan determinan M sama dengan minus 1. Oke. Jawabannya adalah B. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Kita menggunakan sifat yang pertama, determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Ya, kemudian persamaan matriks ini kita ambil determinannya ya, determinan M dikalikan determinan matriks ini sama dengan determinan dari matriks ini. Bisa ya, kemudian kita jabarkan, masukkan, kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Hasilnya adalah determinan M dikalikan AD min BC sama dengan kita keluarkan minus AD plus BC, minusnya kita keluarkan menjadi AD minus BC. Maka ini akan sama dengan ini ya. Kemudian ada minus 1 di depannya. Determinan M sama dengan min AD min BC per AD min BC. Maka hasilnya determinan M sama dengan minus 1. Bisa ya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Ada yang mau tanya? Tidak ya? Kakak lanjutkan ya. Oke, nomor 74. Jika 7, 11, 15 merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah, dari sini kita identifikasi A-nya sama dengan 7, suku pertama, dan B-nya atau selisihnya sama dengan 4. Ya, 11 dikurang 7 atau 15 dikurang 11. Pernyataan pertama, suku ke-10 lebih kecil daripada 45. U10. Pernyataan pertama, UN sama dengan A ditambah N-1B. Ya, selalu kalau kita lagi belajar kita tulis aja dulu rumusnya. Jadi kita akan selalu ingat gitu ya. U10 berarti U10 sama dengan A ditambah 9B. Ya, N dikurang 1, N-nya 10 dikurang 1 jadi 9. A-nya 7 ditambah 9 kali 4. 9 kali 4, 36, maka 7 plus 36 sama dengan 43. Suku ke-10 lebih kecil daripada 45, maka hasilnya benar. Oke, sebentar. Iya, oke. Jadi, nanti pembahasannya dan recording-nya akan dikirimkan ya. Jadi kalian kalau mau mencatat atau, pokoknya catat aja yang perlu-perlu ya. Nanti hasil pembahasannya sih akan dikirim. Gitu, yang penting-penting aja dan menurut kalian, biar nggak lupa gitu ya. Oke, sama-sama. Bisa ya, benar. Jadi U10 sama dengan 43, maka 43 lebih kecil daripada
45 benar. Pernyataan kedua, hasil kali suku ketiga dan suku ketujuh lebih besar daripada 450. Suku ketiga kita sudah tahu, yaitu 15, ya kan? Suku ketiga 15, suku ketujuh, U7 berarti A ditambah 6B. Ya, A-nya 7 ditambah 6 kali 4, 24, maka 7 tambah 24, 31 ya. 31 dikalikan 15. Berapakah? 15 kali 3 saja udah 45 ya, atau 15 kali 30, 450. Maka hasil kali suku ketiga dan suku ketujuh lebih besar dari 450 benar. Oke ya, jadi U3 kali U7 sama dengan 15 dikali 31. Ya, kita nggak usah kalau ada yang, kita sudah tahu tanpa menghitung, ya kita nggak usah menghitung aja ya. Jadi 15 kali 3, 45. Kalau 15 kali 30 berarti 450. Nah, ini 31 berarti akan lebih besar, benar. Gitu ya, untuk menghemat waktu ketika kalian mengerjakan. Nomor 3, pernyataan 3, jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil. Bagaimana kita jumlahkan? Seperti yang pernah, Kakak bahas yang sebelumnya, kalau misalkan kita, apa ya, untuk menyatakan suatu yang umum kita nggak boleh ambil contoh ya. Jadi kita, cari polanya gitu ya, seperti itu. Jumlah 5 suku berurutan, ambil aja dari yang paling awal ya. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Nah, mungkin nanti ketika kalian mengerjakan speed-nya dipercepat aja gitu ya. U1 berarti A plus A plus B, U3-nya A plus 2B, U N-nya diketahui dari soal, enggak, jadi N-nya enggak diketahui, cuma jumlah 5 suku, jumlah 5 suku berurutan ya. Jadi kalau misalkan kita langsung S5 itu hanya yang ini aja. Nah, nanti kita cari polanya, kita coba U1 tambah U2, U3, U4, U5, kan 5 suku berurutan. Nanti kita udah dapat polanya, kita coba. Pernyataan 1 dan 2, suku ke-10 ya. Ini kan, pernyataan 1 suku ke-10, berarti N-nya 10, ya. Kemudian pernyataan 2 hasil kali suku ketiga dan suku ketujuh. Hasil kali suku ketiga berarti kita cari dulu U3-nya, kita cari dulu U7-nya, kemudian kita kalikan. Seperti itu. Kalau yang nomor 3 kita cari yang berurutan. Nanti ini udah dapat, misalkan udah dapat, polanya, kita cari U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Kalau 2 pernyataan kita sudah bisa dapat polanya, ya itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian U4 itu A plus 3B, U5 A plus 4B. Maka didapat A-nya ada 5, jadi 5A plus B-nya 10 ya, 10B. Maka kalau kita simpulkan 5 dikalikan A plus 2B. Seperti itu, atau 5 dikali U2. U3 ya. 5 dikali U3, U3-nya 15. 5 dikali 15. Atau ganjil dikalikan ganjil, hasilnya ganjil gitu ya. Kemudian kita cek lagi kalau dimulai dari U2. U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Oke, nah kalau kalian sudah biasa berarti ini jadi akan menjadi 5A plus ini dikurang 1 aja ya. 1 tambah 2
3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Ya, jadi yang N-nya ini kita kurangin 1, kemudian kita tambahkan. Atau jumlahkan semua dikurang 5 juga bisa ya. Dijumlahkan semua ini ada 20 dikurang 5 jadi 15 gitu. 15B. Jadi hasilnya 5 dikalikan A plus 3B. Nah, berarti akan selalu 5 dikalikan U berapa gitu ya. Sedangkan U-nya akan selalu ganjil. UN-nya akan selalu ganjil ini. Ya, karena dimulai dari 7 dan penjumlahannya genap. Ganjil tambah genap akan ganjil. Kemudian ganjil dikalikan 5 akan ganjil. Maka jumlah 5 suku berturutan selalu ganjil, benar. Sampai sini bisa ya. Kemudian nomor 4, tidak ada suku yang merupakan sebenarnya kayak jumlah nih ya, tidak ada suku yang merupakan jumlah 2 suku lainnya. Sekarang gini, kalau yang keempatnya di sini deh. Yang keempatnya, sukunya kan selalu ganjil ya. Ganjil, kalau dijumlahkan dengan ganjil akan menjadi genap. Ya, ganjil plus ganjil akan menjadi genap. Maka tidak akan ada 2 suku, tidak ada suku yang merupakan jumlah dari suku lainnya. Karena kalau suku lainnya ini dijumlahkan hasilnya genap. Kan sukunya selalu ganjil. Maka pernyataan keempat juga benar. Bisa ya untuk pernyataan keempat? Jadi tidak ada suku yang merupakan jumlah dari 2 suku yang lainnya. Mau misalkan U5 tambah U7 atau U5 tambah U100 gitu. Dia nggak akan jadi U200 atau U berapa karena jumlahnya akan genap. Sedangkan suku ini akan selalu ganjil. Ya, bisa ya. Maka kita kalau untuk pernyataan 3 dan 4 kita cari bentuk umumnya. Kalau kita mau mengatakan dia salah, kita bisa kasih contoh. Tapi kalau mau mengatakan dia benar, kita harus, bikin polanya atau cari bentuk umumnya, seperti itu ya. Jadi, begitu untuk, pembuktian suatu pernyataan, seperti itu. Mungkin nanti kalian kalau misalkan, masuk di jurusan IPA, dapat kalkulus, ada pembuktian memang harus seperti itu. Kalau untuk menyatakan dia benar harus mencari polanya atau pembuktiannya, tapi kalau misalkan kita mau mengatakan dia salah, kita cukup mencari contohnya. Bisa dipahami? Tidak ada pertanyaan, Kakak lanjut ya ke soal nomor 75. Oke, 5 buah bilangan bulat positif memiliki modus tunggal 7 dan nilai rata-rata sama dengan median. Berapakah jumlah kuartil 1 dan ketiga dari kelima bilangan tersebut? Ya, jadi ada 5 bilangan. Ini ya. 5 bilangan. Modusnya 7. Jadi kita bisa modusnya 7 itu kita bisa bentuk kalau misalkan 7-nya ini cukup 2 bisa gitu ya, atau 3 juga bisa. Ya kita sih tidak tahu ya modusnya ini apa, dia sampai 4, 7-nya gitu. Kemudian, yang ditanya adalah jumlah dari ini Q1-nya, yang ini Q3-nya. Ingat ya yang ini mediannya Q2 yang di tengah. Kemudian, mediannya sama dengan rata-ratanya, ya diketahui seperti itu. Kemudian kita lihat pernyataan pertama. Kalau mediannya sama dengan 5, oh berarti yang di sini 5 gitu ya, kita ganti. Ini pernyataan pertama. Kalau mediannya 5, maka rata-ratanya adalah 5 dikali 5 karena, median sama dengan rata-ratanya berarti
Rata-ratanya 5, rata-ratanya 5. Jumlah semuanya adalah 5 dikalikan 5, karena datanya ada 5 sama dengan 25, ini sama dengan, anggaplah ini A sama B ya. AB berarti A plus B plus 5 tambah 7 tambah 7 berarti 19. Oke, maka A plus B-nya sama dengan 6. Kalau misalkan A plus B sama dengan 6, yang mungkin adalah 2 dan 4. Ya enggak? Kalau 5 dan 1 nanti akan menjadi modusnya ada 2, yaitu 5 dan 7. Seperti itu, ya. Kemudian cuma bisa itu. 6 kan cuma 1 sama 5 dan 2 sama 4. Oh, 3 sama 3 bisa, tapi nanti modusnya akan menjadi 2, yaitu 3 dan 7. Ya, bisa ya dipahami ya. Jadi, pernyataan 1 saja cukup. Kalau medianya sama dengan 5, medianya sama dengan 5, berarti modusnya bisa kita taruh sini, yaitu 7 dan 7. Ada 2. Kemudian jumlahnya harus 25, karena median sama dengan rata-ratanya 5, maka jumlah semuanya datanya adalah 5 kali 5, 25. 25 sama dengan jumlah semuanya. Ini tadi Kakak anggap A dan B, A plus B ditambah ini semua jumlah 19. Oh ya, kenapa modusnya 7 Kakak mau, mengurutkan? Nah, kenapa modusnya 7 taruh di belakang gitu ya, Kakak mau langsung mengurutkan datanya, seperti itu. Bisa juga misalkan 7 terus, gini ya, Kakak mau mengurutkan datanya, terus kalau kenapa 7-nya cuma 2? Kalau 3 berarti 7-nya ada di sini, karena data sudah diurutkan ya. Kalau 7-nya di sini berarti mediannya bukan 5, tapi mediannya 7. Oke, gitu ya, bisa ya. Eee ya, Kakak taruh di belakang, 7-nya Kakak untuk, data ini berurut. Kalau data berurut kita bisa cari angka yang lebih kecil dari 5 gitu nantinya, seperti itu. Oke, sip. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk pernyataan pertama. Kita cek pernyataan kedua. Jangkauannya sama dengan 7. Kalau jangkauan 7 kemungkinan yang paling ada berbagai kemungkinan sih kalau yang di belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jangkauannya cuma diketahui jangkauannya, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum gitu ya. Ini sama dengan 7. Dan kalau data berurutan, kita bisa taruh 7, kan dibilang modusnya 7 ya. Kita bisa taruh 7-nya di mana pun gitu ya. Bahkan 7-nya ada 4 pun kita bisa, dengan di sini berarti 14. Gitu ya. Seperti itu. Dan dari jangkauan 7 kita bisa ambil nilai berapapun untuk di sini dan di sini nih, ya. Di sini dan di sini kita bisa ambil nilai berapapun. Maka untuk pernyataan nomor 2 tidak cukup kalau hanya pernyataan nomor 2 saja. Ya, jadi, bisa kita simpulkan jawabannya yang A, jadi 1 saja sudah cukup. Gitu, kalau misalkan 1 saja sudah cukup, jadi kita tidak perlu menjawab yang 2 pernyataan bersama-sama, karena 1 saja cukup. Ya, seperti itu. Mungkin kalau pernyataan pernyataan 1 dan 2 bersama-sama juga cukup, tapi karena pernyataan 1 saja tadi kita sudah dapat, yaitu nilainya 2 dan 4 untuk di data terurut ya, data pertama dan data kedua, dari situ kita bisa dapat Q1 dan Q3-nya, maka jumlah kuartil 1 dan Q3
bisa kita ketahui dengan kalau pernyataan 1 saja. Kalau pernyataan 2 terlalu banyak angka yang mungkin. Di sini 1, sini 8, sini 2, sini 9, juga jangkauannya 7 kan, seperti itu. Maka jawabannya yang A. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya, nomor 76. Nomor 76, manakah yang menunjukkan kesalahan gambar dari pernyataan itu semua ya? Yang paling tahu adalah gini, yang paling gampang ya kita bisa dapat dari fx-nya. Fx-nya min x min 1. Nggak mungkin dong dia titik potongnya di 0,0. Kelihatan nggak? Ya, fx-nya, fx sama dengan min 1. Min x min 1. Min x, sama dengan min x min 1. Kalau x-nya sama dengan 0, maka f0-nya sama dengan min 0 min 1, sama dengan min 1. Maka titik potongnya adalah 0, min 1, bukan 0,0. Ya, pernyataan 2 salah. Nah, kita lihat kalau udah kayak begini pilihannya 2 dan 4. Kalau 2 salah, 4 juga salah gitu ya kan. Nah, hati-hati dengan pertanyaannya yang menunjukkan kesalahan, bukan yang benar ya. Berarti pernyataan 2 salah, 4 salah. Kemudian kalau nomor 1, grafik Y sama dengan GX di atas sumbu X. Benar ini ya, karena kita substitusi aja, ini X-nya lebih besar 0. Jadi kalau GX-nya itu GX sama dengan 2 pangkat X minus 1. Kalau X-nya 1, maka G1 sama dengan 2 pangkat 1 minus 1, sama dengan 1. X-nya 2, maka G2 ya G2 sama dengan 2 pangkat 2 minus 1, sama dengan 3. Maka grafik GX selalu di atas sumbu X. Maka pernyataan 1 benar bukan salah ya. Maka 1 dan 3 tidak kita pilih. Gitu. Maka yang pernyataan yang salah adalah, jadi jangan rancu yang ditanya yang salah, maka 2 dan 4 saja yang benar-benar salah sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Ini juga nggak mungkin titik potongnya di 0,0, sedangkan fx-nya saja tidak memotong 0,0. Gitu. Bisa ya? Yang ditanya adalah kesalahan gambar. Kita langsung cek di fx saja yang gampang. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nomor 77. Sebuah kotak berisi beberapa bola, anggaplah N. Ya, N bola. Setiap bola diberi label bernomor bilangan bulat positif. 10 dari bola dalam kotak mempunyai label bilangan lebih dari 18. Oke. Dari kotak diambil sebuah bola. Peluang bola yang terambil bernomor 18 atau kurang. Berarti awalnya N. Kemudian yang lebih dari 18 kan 10 ya, 10 bola. Berarti awalnya N, kemudian ya ini banyak bolanya N. Kemudian 10 bola itu dinomorin lebih dari 18, maka yang sisanya adalah N-10 yang kurang dari sama dengan 18.
Oke ya, maka peluang diambil sebuah bola yang terambil bernomor 18 atau kurang. Berarti n min 1 per n sama dengan 2/3. Ya, peluangnya gitu kan, yang diambil bernomor 18 atau kurang. Ya, jadi yang ada sebanyak n min 1, n min 10 ya, min 10 yang bernomor 18 atau kurang dari 18. Maka kita ambil peluangnya adalah n min 10 per n sama dengan peluang yang sudah diketahui di soal yaitu 2/3. Maka kita kali silang, sini ya, jadinya 3n min 30 kali silang ya, sama dengan 2n. Maka 3n min 2n sama dengan 30, kita tukar tempat yang ini, maka n sama dengan 30. Oke, n banyaknya bola, seluruh bola. Jadi banyaknya seluruh bola dalam kotak adalah 30. Maka kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Bisa ya? Gampang kan? Oke, lanjut ya. Nomor 78, Kakak sih curiga ini n-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau jika n sama dengan 0, maka pernyataan berikut yang pasti lebih besar dari n, ini semuanya akan 0. Yang pasti lebih besar, yang 3, hanya yang 3 aja, karena 2 kali 0 juga 0 gitu ya. Hanya yang 3 saja, tapi kan tidak ada pilihan 3 saja, gitu. Kalau misalkan, n-nya tidak sama dengan 0, berarti ada n yang positif, ada n yang negatif. Ya, maka yang pasti lebih besar dari n adalah, kalau n-nya negatif, maka yang ini sudah salah ya. N-nya negatif, 2 kali negatif akan semakin negatif. 1 dan 3 salah. Ya, kalau yang nomor 3 belum tentu. Ya, tapi kalau n-nya positif besar dia akan negatif, maka akan lebih kecil dari si n. Seperti itu ya. Kalau n-nya negatif 1 pasti salah, maka 3 pasti salah. 3 kenapa salah? Kalau n-nya negatif benar, tapi kalau n-nya positif yang lebih besar dari 2, dia akan salah. Oke. Kemudian kalau nomor 2 dan 4, n kuadrat pasti lebih besar dari n. Kemudian dikurangi, n dikurangi n. Kalau misalkan kita ambil 2 saja ya, 2 kuadrat dikurangin 2 sama dengan 2. Oh, berarti nomor 2 juga salah. Kita ambil contoh aja gitu ya. Nomor 2 salah, maka yang pasti benar adalah yang 4. Sudah n kuadrat plus n, gitu. Kalau n-nya minus sih dia ya memang tidak dikatakan ya n-nya kalau, n-nya minus, kalau kita ambil n sama dengan minus 2 bisa sama sih, gitu ya. Tapi memang, eee, satu-satunya pernyataan yang mungkin adalah nomor 4, seperti itu. Ya, jadi kita ambil, berbagai kemungkinan ya. Kalau n tidak sama dengan 0, tapi kalau n sama dengan 0 semua yang mungkin hanya 3, pernyataan 3, yaitu 2 minus 0 jadinya 2 pasti lebih besar. Tapi kan pernyataan 3 saja tidak ada. Oke, bisa ya dipahami? Nah, nomor 79. Ini, apa ya, bisa dibilang ini pelajaran SMP loh ya. Tapi hati-hati dengan kata-katanya. Dari, ada lagi oleh, gitu. Ya, kalau di soal ada 2 kemungkinan
hasil pengurangan ini dari ini, atau hasil pengurangan ini oleh ini. Kalau oleh, sesuai ya, yang depan dikurangi belakang. Tapi kalau dari berarti yang belakang dulu, hati-hati ya, yang belakang dulu dikurangi yang depan, gitu. Berarti kalau dari adalah 3 per X minus 4 dikurangi X per X kuadrat min 3X min 4 akan sama dengan AX plus B per ini ya, X min 4 X plus 1. Seperti itu ya, itu kalau dari ya. Jadi pengurangan ini dari ini, jadi ini yang duluan, dikurangi oleh yang ini. Ya, jadi hati-hati kalimatnya, kalau pengurangan ini oleh ini udah sesuai. Tapi kalau dari yang belakang dulu dikurangi yang depan. Kemudian kita samakan penyebutnya, semuanya berarti jadinya X minus 4 dikalikan X plus 1. Yang sini sudah ada X minus 4, berarti yang pembilangnya yang belum ada adalah X plus 1, berarti 3 dikalikan X plus 1, 3 dikalikan X plus 1 dikurangin X, sama dengan AX plus B per X min 4 dikalikan dengan X plus 1. Ini sudah sama, maka kita samakan pembilangnya saja ya. 3X plus 3 min X sama dengan AX plus B. Ini jadinya 2X plus 3 sama dengan AX plus B. Maka disimpulkan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Sesuai ya, sesuai. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Yang ditanya adalah 2A plus B. 2A plus B berarti 2 kali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Dapat ya jawabannya yang A. Gampang ya? Bisa. Nah, kalian apa ya, waktunya dipercepat mungkin di kuantitatif. Sistemnya sih Kakak, sampai sekarang belum tahu apakah per materi itu satu waktu atau bisa, kayaknya sih nggak bisa balik ya satu waktu ya. Iya betul, disamakan dulu penyebutnya ya. Samakan penyebutnya, ini kita faktorkan jadi X min 4 X plus 1 ya. X min 4 dikalikan X plus 1, ini udah sama, X min 4 kali X plus 1. Di sini baru ada X min 4 aja. Berarti keduanya atas dan bawah harus kita kalikan X min 1, X plus 1 ya. Maka ini 3 dikalikan X plus 1 dikurang X. Udah disamakan. Kita kalikan. 3X plus 3 min X. Jadi 2X plus 3 sama dengan AX plus B. A-nya 2, B-nya 3. Maka yang ditanyakan adalah 2A plus B. Nah, ketika sudah tahu di sini, hati-hati yang ditanyakan apa gitu ya. Seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan? Selanjut ya. Ini oke, dimulai dari X ya. Inputnya X-nya 6. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita cek dulu, mungkin kita cari X, Y, Z-nya. Oke. X-nya 6. Ini sama dengan 6. Ke bawah X habis dibagi 3. Ada yang kurang di sini ya. Iya atau tidak ini? Kalau iya mungkin ke samping. Kita cek ya gini ya. Kita coba kalau ini ya di sini, tidak di sini. Gitu ya. X habis dibagi 3, 6 habis dibagi 3, ya. Maka Y-nya kita ke sini ya. Y sama dengan 5 kali 6 plus 3. Ya, 5 kali 6 plus 3. Sebentar. Oke, Y-nya ke bawah. Benar ya? Di sini soalnya hanya begini.
Ya, ini sama dengan 6. Di sini ya, di sini tidak. Sebenarnya sih nanti jatuh ke sini lagi ya, tapi berpengaruh sama si Y-nya ya. Kalau iya habis dibagi 3 maka Y-nya sama dengan 3 kuadrat, 6 kuadrat, X-nya 6. 6 kuadrat per 2 ditambah 1. 6 kuadrat 36 bagi 2 18 tambah 1. 19 ya. Betul ya kalau Kakak ada salah ngitung, kasih tahu. Kemudian apakah Y genap? Nah sekarang ya lagi ke sini ya? Tapi ini nggak mungkin kalau sebentar. Y-nya kanan, bener nggak nih? Ayo, soalnya saya tidak ada iniannya ya. Tidak ke kanan, maka lanjut ya, biasanya gitu ya. Apakah Y genap? Nah itu dia, ada yang kurang sepertinya di soal ini. Harusnya ada, biasanya ada di panahnya ada, soal tahun lalu apa 2 tahun lalu ya? Oh soal tahun lalu, di panahnya ada, di panahnya biasanya ada ya atau tidak gitu ya. Oke. Iya betul, oke. Kita nanti mungkin ada ralat dari tim soalnya ya. Yang tadi ya ada 2 ya, yang X sama dengan N sama dengan 0 atau N tidak sama dengan 0 yang mana tadi ya? Oh yang nomor 78 dan ini ya. Bentar Kakak cek dulu ada ini kah? Oke belum ada info. Jadi nanti coba Kakak cek lagi untuk nomor 78 dan 79, gitu. Oke, nggak apa-apa. Sepertinya sih memang kalau ini bisa lanjut ke sini gitu ya. Berarti kemungkinan sini tidak gitu ya, biasanya sih lanjut ke sini, sesuai sama, eee, prosesnya biasanya ya. Kalau tidak balik lagi ke sini ya. Ini ya ya, ini tidak, ini ya. Biasanya ada di sininya. Oke, kalau Y genap tidak, maka Z-nya apakah ada akar dari, X-nya 6, oh bisa ada ya, 6 plus 19 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Ya, jadi diketahui X-nya 6, Y-nya 19, Z-nya 5. Coba kita cari, eee, Y habis dibagi 3, tidak. Jadi satu salah, 3 salah, enggak ya? Kita cek tiganya kenapa salah, X plus Y plus Z. X plus Y 25 plus Z 5, 30, bilangan prima bukan? Ya berarti 1 dan 3 salah. Apakah 2 dan 4 atau 4 saja? Z bilangan ganjil benar kalau 4 saja misalkan. Terus, X plus Y lebih besar X plus Z lebih besar daripada Y, salah ya? X plus Z 6 tambah 5, 11, lebih besar daripada 19, salah. Berarti yang benar hanya 4 saja, gitu. Nah ini kayaknya alurnya benar sih. Kalau di sini 33 juga ganjil ya, tidak juga. 33 tambah 6
39 nggak bisa diakalin. Berarti alurnya benar nih seperti ini. Ya ke bawah, tidak ke samping, kemudian ya ini juga gitu. Nanti sih di soal ada, kalau misalkan memang ketika, UTBK ya atau SNMPT yang beneran ada sih iniannya, ya tidaknya di sini pasti ada keterangannya. Oke, berarti yang nomor 80 jawabannya nomor 4 saja yang benar. Oke, sampai sini. Nomor tadi yang perlu kita ralat itu nomor 78 dan 80 ya. Sebenarnya nomor 78 N sama dengan 0 apakah benar seperti ini? Atau N tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau N sama dengan 0 kayaknya atau ada keterangan lain di soal nomor 78 dan nomor 80 alurnya tidak ada kurang iya atau tidak ya? Iyanya di kanan atau di bawah seperti itu. Oke. Oke ya nomor 80, sepertinya sih seperti ini alurnya, Kak, nanti bisa dapat jawabannya ini, gitu. Oke kemudian ke nomor 81. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Ordinat terkecil titik potong grafik fungsi f dan g. Oke. Ordinat apa? Ordinat itu y ya. Absis x. Absis itu x, kalau koordinat dua-duanya. Koordinat x, y. Gitu. Ya. Koordinat x, y, ordinat aja y, absisnya x, ya. Oke titik potong. Berarti kita cari titik potongnya. Titik potong berarti fx sama dengan gx. Kita masukin aja. Jadi, min 2 dikalikan x min 5 sama dengan x min 2 kuadrat min 2. Oke kita kalikan dalam kurung berarti min 2x plus 10 sama dengan kita jabarkan ini. Oke, kita jabarkan jadi x kuadrat min 4x plus 4 min 2. Kita pindah ke kanan semua aja ya. Jadi x kuadrat min 2x ya. Ini kan jadi plus 2x ya. Min 4 plus 2 jadi min 2x. Kemudian 2 min 10 berarti min 8. Nah sama dengan nolnya juga boleh di sini. Gitu. Terus kita faktorkan. X min 4 dikalikan x plus 2. Ya. Oke, x sama dengan 4 atau x sama dengan minus 2. Kemudian yang lebih gampang kita substitusi ke fx aja. Kalau x-nya sama dengan 4 maka f4 sama dengan min 2 dikalikan 4 min 5. Min 2 dikalikan minus 1 hasilnya 2. Kalau x sama dengan minus 2 maka f min 2 sama dengan min 2 dikalikan min 2 minus 5. Betul ya, min 2 minus 5, minus 7 dikalikan minus 2, 14. Maka ordinat terkecil sama dengan 2. Gitu, gampang ya. Hanya menyamakan fx sama dengan gx. Kita faktorkan, kemudian dapat 2 nilai x, x1 dan x2. Kita substitusikan nilai x ke yang gampang aja menurut kalian. Kalau fx gampang ya masuk fx. Kalau menurut kalian gx gampang ya dimasukkan ke gx. Gitu. Dapat cari nilai yang terkecil. Ordinat. Y sama dengan fx atau gx ya. Ordinat. Gx bisa, fx bisa. Nilainya seperti itu. Oke. Clear ya nomor 81. Kita lanjut.
82, ada fx dan gx. Oh ini ya biasanya akan nyambung ya pertanyaannya. Intinya adalah integral dari gx min fx. Gx min fx dari sini gx min fx sudah dapat ini nih. Ya, ini merupakan gx min fx. Gitu. Jadi, nah kalau kalian lagi mengerjakan soal, coret-coretannya juga jangan terlalu berantakan. Jadi ketika balik lagi ke misalkan ada 2 soal seperti ini, nah kita bisa tahu nih, oh dia, nggak usah perlu cari lagi, udah dapat ini adalah fx min gx. Oh sorry, gx min fx. Gx min fx. Kenapa tahu? Karena Kakak tadi pindahin ke ruas kanan kan. Jadi ini gx-nya, kemudian fx-nya berarti minus nih. Minus fx, dapatnya yang ini. Gitu. Kalau ditanyanya fx min gx, ini kita kasih minus aja. Minus dari x kuadrat min 2x min 8 dikurungin. Gitu. Jadi agak menghemat waktu ya. Kalau misalkan coretan kita rapi, kita balik ke coretan yang sebelumnya masih ada. Tadi apa jadinya? X kuadrat min 2x min 8. Udah langsung integral. Integral dari x kuadrat min 2x min 8 dx. Integral bisa ya 1 per pangkatnya ditambah 1/3 x pangkat 3 min ini pangkat 1 jadi pangkat 2 jadi min 2/2 min 2/2 x pangkat 2 kemudian min 8x plus c. Ini hasilnya 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 8x plus c. Kenapa selalu ada plus c? Karena tidak ada batas di integral ini. Jadi pasti kalau misalkan ini pasti sesuatu plus suatu konstanta dan pilihannya juga pasti biasanya ada. 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 8x plus c yang B ya jawabannya. Gitu, bisa ya? Langsung. Oh ini juga nyambung ya. Fungsi gx, fx dan gx didefinisikan sebagai berikut. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi fx dan gx serta berada di sebelah kanan sumbu y. Ini sumbu y ya, bukan sumbu minus y gitu ya. Sumbu y bacanya. Kalau fx, oke. Kalau ini memang mau nggak mau kita harus gambar ya luas daerahnya. Kalau kita tidak gambar, kita pakai yang gx minus fx, hasilnya adalah x kuadrat min 2x min 8. Tapi daerahnya kita tidak tahu ya, dia sih terbuka ke atas. Ya lebih baik sih kita gambar fx dan gx-nya ya. Fx min 2x plus 10. Cara menggambarnya adalah kita cari titik potong dengan sumbu x dan y. Kalau x-nya 0 maka y-nya ini kan sama aja kita tulis y sama dengan min 2x plus 10. Ya, kalau x-nya 0 kita tutup x-nya. Berarti y sama dengan 10. Kalau y-nya 0 kita tutup y-nya. Min 2-nya pindah ke kiri jadi 2x sama dengan 10, maka x-nya sama dengan 5. Oke, kita gambarnya y-nya 10, x-nya 5. Apakah positif semua? Gini aja. X-nya 10 anggaplah di sini 10, y-nya 5. Anggaplah setengahnya. Sorry 5.
Ya, ini 0,0, ini sumbu Y, ini sumbu X, kemudian ini garisnya ya. Oke, sebentar. Nah, anggaplah ini benar gitu ya. Ini garisnya. Oh, yang tabelnya, oke. Yang tabelnya gini, kalau ada garis, ya persamaan garis kita mau gambar, kita cukup membuat tabel ini. Kalau, titik potong sumbu Y berarti kan X-nya 0. Kalau X-nya 0, kita anggap X ini nggak ada nih, kan dia 0 kan. Jadi Y sama dengan 10, karena X-nya dianggap nggak ada, gitu. Atau kalau misalkan kalian coret-coretan, kalian tutup X-nya, nggak ada nih X-nya, berarti Y sama dengan 10, gitu. X-nya 0, Y-nya 10. Nah, titiknya nanti di sini. Ya, X-nya 0, Y-nya 10. Kemudian kalau Y-nya 0, Y-nya 0, anggap Y-nya nggak ada. Jadi min 2X-nya pindah ke kiri jadi 2X, ya 2X sama dengan 10. Ya, kalau Y-nya sama dengan 0, jadinya 2X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 5. Oke, jadinya X-nya 5, Y-nya 0, taruh di sini. Kita garis, ini persamaan garis. Ya, kemudian kalau GX gimana nih? Kalau mau kita langsung kan kalau X kuadrat, grafiknya benar-benar di tengah ya, gitu ya. Kalau X kuadrat, kalau X min 2 kuadrat, berarti kan ke kanan. Lihat kemarin ya, X min 2 berarti dia malah ke kanan. 2 satuan 1, 2, berarti dia ada di sini, jadi begini. Gitu ya. Ini 0, ini 2. Kalau X min 2. Nah, kalau X min 2 dikurang 2 ke bawah. Jadi puncaknya ada di sini, min 2,2. 2, min 2 ya. Garisnya ini deh. Ini 2 ke kanan, kemudian 2 ke bawah karena minus 2. Itu ke bawah. Ya, jadi puncaknya ada di sini atau ya titik puncaknya ya. Kemudian dia terbuka ke atas, jadi seperti ini. Apakah dia melewati 0,0? Kalau di sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Nah, kita cek juga nih. Misalkan GX, sini ya, sama dengan X min 2 kuadrat min 4. Atau kita cek titik potong dengan sumbu X ya. Kok min 4 sih, min 2. Jadinya X kuadrat min 4X plus 4 min 2 sama dengan 0. Ada titik potongnya enggak? X kuadrat min 4X plus 2. Enggak ada ya? Oh, titik puncak. Oke. Titik puncaknya sebenarnya bisa dari sini. X min 2 berarti di X-nya sama dengan 2 di sini. Kemudian ini untuk si Y-nya minus 2. Minus 2. Jadi titik puncaknya adalah 2, minus 2. Seperti itu. Atau gini, kalau misalkan X kuadrat aja gambarnya kan seperti ini. Kalau X min 2 kuadrat gambarnya bergeser, kalau minus 2 justru ke kanan ya. X minus 2 ke kanan, jadi 2 satuan ke kanan, maka di sini. Terus kalau X minus 2 kuadrat dikurangi 2, dia akan ke bawah. Tadinya di sini akan ke bawah 2 satuan, karena minus 2. Oke, kemudian kita mau gambar si GX ya. Oke, dari titik potong tadi aja nih, dari titik potong tadi ke fx dan gx 4 dan min 2 ya. Berarti titik potongnya di sini dan
min 2-nya kemana? Oke, min 2-nya dia akan di sini, dia akan berpotongan di atas, gitu. Ya, titik potong antara fx dan gx-nya di sini, tapi titik potong dengan sumbu x-nya kita tidak bisa dapat nih ya. X min 2 dikuadratkan dikurang 2. Kan x kuadrat min 4x plus 4 dikurang 2, hasilnya adalah x kuadrat min 4x plus 2. Nggak bisa kita faktorkan. Iya, betul. Kalau ini x-nya dikurang ya, berarti ke kanan. Kalau x-nya yang bertambah, ke kiri bergesernya. Jadi kalau x plus 2 berarti nanti bergeser ke sini. Terus yang paling belakang, kalau bertambah ya ke atas, bergeser ke atas, kalau berkurang bergeser ke bawah. Kalau yang belakang akan sesuai. Tapi kalau yang x minus x plus itu, dia kebalikannya. X minus 2 bergeser ke kiri, x minus 2 bergeser ke kanan, x plus 2 bergeser ke kiri. Nah, ini kita bisa titik potongnya di sini sama sini 4 ya, min 2 dan 4. Kira-kira seperti ini. Gimana ya iniannya ya? Ini dan ini walaupun gambarnya kurang proporsional. Seperti inilah ya. Ini sebenarnya titik puncaknya harusnya dia benar-benar sumbu simetrinya. Nah, seperti itu. Berarti kenapa kita mesti gambar? Kita harus tahu kita mau tahu titik potongnya sini nih. Tapi yang ditanya luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g serta berada di sebelah kanan sumbu y. Jadi yang mana gambarnya? Kita arsir ya. Berarti yang ini sebelah kanan sumbu y. Berarti dari 0 batasnya ya. Dari 0 sampai 4 nih titik potongnya di 4 bukan di 5 ya. 5 sebenarnya gini. Jadi terkesan di 5 ini. Dia gini. Gini ya, sebenarnya gini ya. Jadi ya walaupun grafiknya nggak proporsional. Jadi yang 5 ini titik potong garis dengan sumbu X. Tapi titik potong garis dengan kurva di 4. Tahu dari mana? Tahu dari soal nomor 81. Ya. Tahu dari soal nomor 81. Nah, ini 5. Ya, ininya 4. Gitu ya. Ini sumbu simetrinya minus 2 di sini. 2, minus 2. Ya, jadi daerah yang diarsir ini maka integralnya adalah integral 0 sampai kita ngitungnya di sebelah mana nih? Oke. Integralnya 0 sampai 4. Ya, ini 4. Titik potong dengan garis dengan kurva. Ya, yang ini ya, yang tadi yang Kakak bilang itu dari soal nomor 81 ini. 4 sama minus 2, ya berarti kita ambil yang sebelah kanan sumbu Y adalah X sama dengan 4. Ya, paham ya? Sini 4. Maka integralnya luasnya sama dengan integral dari 0 sampai 4 kurva dikurang garis. Garis dikurang kurva. Kenapa? Karena yang atas garis. Ya, yang atas garis, yang bawahnya kurva. Kalau misalkan kita integralnya kurva dikurang garis, nanti hasilnya akan minus. Sebenarnya sih nggak masalah. Nanti kita mutlakkan saja. Atau kalau mau langsung kita dari sini tapi kita kasih minus ya. Ini kan kurva dikurang garis. Padahal yang atas garis, jadi garis dikurang kurva. Jadi ini kita minusin. Jadi integral dari minus x kuadrat plus 2x plus 8 dx. Gitu. Oke. Jadinya integralin min 1/3
X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3. Sepertiga X pangkat 3 plus X kuadrat plus 8X. Batasnya adalah 0 sampai 4. Kalau 0, kita nggak perlu masukin 0, karena kalau 0 ini kan ada X semua. 0 udah 0, maka kita cukup masukkan X sama dengan 4 aja. Ya, paham ya? 0 kita tidak perlu masukkan karena ada unsur X semua, pasti 0. Pasti akan jadi 0 nilainya. X kuadrat. Ini masukkan 4 berarti 4 pangkat 3, 64 ya. Jadi min 64/3 gitu ya. Plus 16 plus 8 kali 4, 32. Jadi min 64/3 plus 48. Nah, kita mau apakan nih jadinya? Kita kalikan 3 ya, 48-nya kali 3, 144 ya? 48 kali 3, 144, berarti minus 64 plus 144/3 sama dengan 80/3. Bener ya, 84 kali 3? 42, ya betul. Jadi 80/3. Itu luas dari, yang kita arsir ini. Kalau tidak ada kalimat ini serta berada di sebelah kanan sumbu Y, berarti kan yang diarsir semua. Nah, itu kita bisa pakai rumus D akar D. Ingat nggak yang luas yang diintegralkan, tapi semuanya kita perlu D akar D aja. D akar D per 6A kuadrat itu akan lebih gampang. Dengan D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Gitu ya. Jadi dari sini atau dari sini ya udah dikasih minus karena garis dikurangi kurva. Dari yang ini kan kita tahu ABC-nya. Baru luasnya adalah D akar D per 6A kuadrat. Kalau yang ditanya semuanya ini. Gitu. Tapi yang ini kan kebetulan nomor 83 yang ditanya adalah sebelah kanan sumbu Y. Maka kita tidak bisa pakai yang merah ini. Jadi kita pakai integral 0 sampai 4. 4 adalah batas perpotongan antara garis dan kurva. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak pusing kan? Ya memang, seperti tahun kemarin ada seperti ini nih. Jadi yang ditanya awalnya apa, koordinat atau X-nya atau Y-nya, titik potongnya, kemudian diintegralkan, kemudian dicari luasnya, ada seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah luas sudah tahu, nah hati-hati di perhitungan ketika kita masukkan batasnya. Alasan dikali minus, kan kalau, dari gambar ini garis jadi yang atas kalau luas daerah itu atas dikurang bawah, ya. Atasnya garis atau fx dikurang bawahnya kurva atau si gx. Ya, yang sudah kita dapat gx dikurang fx ini. Kalau fx dikurang gx berarti minusnya. Kita kasih minus. Kalau kalian tidak kasih minus, kalian memakai ini, bisa. Nanti hasilnya minus 80/3. Kita mutlakin aja juga boleh. Seperti itu. Cuma khawatirnya kalian lupa gitu ya. Cara nentuin titik potongnya yang tadi nomor 81. Ya, kalau ada positifnya kalau ada soal berurutan gitu. Jadi menentukan titik potongnya kita langsung ambil aja ini. Kita ambil ini. X-nya sama dengan 4 dan X sama dengan minus 2. Tapi kan yang ditanya di sebelah kanan. Berarti X sama dengan 4. Gitu. Terus tadi pertanyaannya ada
fx-nya emang di atas, fx-nya kan yang garis, ini kan atas, di atas daripada si kurvanya, ya. Jadi fx-nya ini kurvanya si gx-nya, yang hijau itu gx, ya. Jadi kalau dari gambar berarti yang atas kan si garisnya, yang di bawah kurvanya. Jadi fx dikurang gx, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Nah, cara kalian belajar juga, mudah-mudahan kalian udah bebas kan ya dari ini ya, sekolah karena udah selesai kan. Kalau ini kalian bisa minta file yang sudah Kakak coret-coret, plus kalian minta file yang atau sudah dibagikan ya, file yang kosong, yang masih soal aja. Nah, cara kalian belajar adalah kalian ulang lagi. Jadi, yang file yang belum Kakak coret-coret atau yang masih kosong kalian coba pelajarin gitu. Terus nanti, mentoknya di mana baru kalian buka yang sudah ada jawabannya, gitu aja ya. Lebih ini. Jadi, terus Kakak, apa ya, ada yang bilang itu pelajaran akan, masuk ke kita kalau dalam satu hari itu diulang minimal 2 kali. Jadi ini kan kalian udah belajar. Nah nanti malam kalau, ya pasti kalian sempatkan lah ya karena kan kalian memang sedang berusaha buat mengajar ini kan, apa, untuk tes. Jadi kalian ulang lagi yang sudah dipelajari, nah itu akan katanya akan lebih masuk ke, ingatan kita lebih gampang gitu, seperti itu, diulang 2 kali. Seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan? Lanjut ya. Apa ini? Pada segi 5 ABCD, E, CD, CD. CD sama dengan DE. Oke. Dari soal kalimat awal udah kita tandain aja gitu kalau misalkan ini. Serta diagonal AC dan BE berpotongan dan saling membagi sama panjang. Artinya ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini gitu ya. Jika besar sudut ABC, ABC ini dan sudut CDE ini sama dengan ya. Jika besar sudut ABC sama dengan sudut CDE, berapakah besar sudut AED? AED. AED. Yang ini yang ditanyakan ya. Betul ya. Berapakah besar sudut AED? Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, AC sama dengan BE. Apa yang bisa diketahui kalau dia sama, hati-hati EC tidak sejajar dengan dia sama kaki ya, berarti sudut ini gimana ya, DEC akan sama dengan DCE ya, sama kaki kan. Kemudian itu sama, sebelah sini, oke, ini sama, tapi ini tidak bisa dikatakan sama ya, AB sama dengan BC tidak. AC sama dengan BE. Kalau AC sama dengan BE, berarti ini semua sama ya. Ini sama ini, sama ini, sama ini. Ya, AC sama dengan, oh belum tentu persegi, bisa persegi panjang ya. Oke, kalau persegi panjang juga diagonalnya kan sama. Jajar genjang enggak ya? Iya betul.
Persegi atau persegi panjang. Kalau yang ditanya berapakah besar sudut ini? Oh, berarti ini bisa kita tahu kalau yang AC sama dengan BE, berarti sudut B sama dengan sudut E. Yang di sini ya. Ini Y, ini Y. Oke, berarti kita bisa katakan sudut AED itu sama dengan X plus Y. AED, sorry, mana ini? Sudut AED sama dengan X plus Y. Ya, bisa kita ketahui itu ya. Tapi kita tidak bisa tahu berapa derajatnya karena hanya itu aja. Ya, kita bisa tahu sudut AED sama dengan Y plus X atau X plus Y. Kalau ini 90 derajat. Kalau misalkan AC sama dengan EB, berarti ada dua kemungkinan dia persegi atau persegi panjang. Yang lain enggak ya. Kalau trapesium ya jargonnya enggak ya. Ya, persegi panjang maka sudut B adalah 90 derajat. Oh, bisa tahu ya, benar. Berarti yang ini 90 derajat, ini juga 90 derajat, maka yang ini adalah 45 karena kan dia sama kaki. Oh, maka bisa tahu. X plus Y 45 derajat plus 90 derajat. Sama dengan 135. Berarti A saja cukup. Satu saja cukup. Coba pernyataan 2. Pernyataan kedua, besar sudut ABC sama dengan besar sudut BCE. ABC sama dengan besar sudut. Kalau dua sudut sama, tapi tidak dikatakan diagonalnya sama ya. Nah, ini bisa aja bentuknya trapesium. Trapesium siku-siku. Kalau dikatakan dia sama seperti ini. Karena tidak dikatakan bahwa AC sama dengan BE. Gitu ya. Dia sama benar A, BC. Ya, ini A, ini B, C, E. ABC sama dengan BCE. Nah, ini sama, tapi dia bentuknya adalah trapesium. Nah, dari sini kita tidak bisa mendapatkan sudut yang ini atau si Y-nya. Tapi mungkin si D-nya yang ini bisa diketahui ya kalau kita gambar lagi gitu ya. Ini bisa diketahui karena ini 90 derajat, si D juga 90 derajat. Ini sama kaki 45 45. Ya, sininya bisa tapi yang ini tidak kita ketahui. Ya, maka jawabannya yang A. 1 saja cukup, tapi 2 saja tidak cukup. Bisa ya dipahami ya? Kalau pernyataan 2 saja bisa bentuknya seperti ini. Ini akan sama sudutnya, tapi di sininya kita nggak tahu nih. Ini bisa trapesium sama trapesium siku-siku. Oke ya? Clear nomor 84. Oke, satu lagi nomor 85. Oke, kakak gedein aja deh. Ini pernyataan sama kan pilihannya. 85 A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebuah balok. Balok ya. Dan T, E, F, G, H adalah sebuah limas. Volume limas T, F, G, H. Oh, berapa volume limas? Berarti yang ditanyakan adalah volume limas. Pernyataan 1, volume baloknya 1000. Volume balok 1000 kita tidak bisa balok.
balok ya, bukan kubus ya. Walaupun hati-hati dengan gambar. Ya, walau gambarnya terlihat kubus, tapi kita informasinya adalah balok. Berarti kita tidak tahu ukuran dari panjang, lebar, dan tingginya. Ya, kalau kubus dengan volume 1000 berarti kita tahu rusuknya 10. Tapi ini balok bukan kubus. Maka ya kemudian tidak diketahui lagi kalau tinggi dari limas itu sama dengan tinggi balok. Kalau diketahui tinggi limas sama dengan tinggi balok, tidak ada kan ya, tidak ada kata-kata tinggi limas sama dengan tinggi balok. Kalau diketahui tinggi limas sama dengan tinggi balok, maka kita bisa tahu volume limasnya sepertiga. Ya, volumenya sepertiga dari volume balok. Volume limasnya bisa diketahui. Tapi ini tidak ada keterangan tinggi limas sama dengan tinggi balok. Berarti kita tidak dapat mengetahui volume dari limas. Maka pernyataan 1 saja tidak cukup. Coba pernyataan 2. AB, BC, ET, FT, oke, dia sama dengan 10. AB, BC 10. Ini semuanya 10, berarti kita cari tinggi limas. Oke, dari sini kita bisa tahu yang sini ya. Berarti EG-nya adalah 10 akar 2. Ya, diagonal sisi. Sisinya 10, 10 berarti 10 akar 2, kemudian FT atau ET-nya 10. Berarti di sini 5 akar 2. Nah, kita bisa dapat tingginya. Tinggi limas bisa kita dapat dari Pitagoras ya. Pitagoras yaitu akar dari 10 kuadrat dikurangin 5 akar 2 dikuadratkan. Kenapa 5 akar 2 setengahnya? Itu udah dapat tingginya, kemudian kan volume limas adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Ya kan, sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah dapat, tingginya bisa kita cari, maka volumenya bisa kita dapat. Nah, kalau udah begini nggak usah cari pastinya berapa, kita udah tahu alasnya dapat, tingginya bisa dapat, sepertiga kali ini udah nggak usah dicari tahu berapa volumenya, yang penting kita bisa mengetahui volume limas dari pernyataan 2. Jadi pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 saja tidak cukup, yang B ya. Gitu. Gimana hari ini? Oke? Bisa dipahami semua ya? Mungkin nanti ada ralat di nomor tadi ya, nomor 80. Tapi sih 80 sudah oke sih dengan panah ini ya, iyanya ke bawah tidaknya ke atas gitu ya, dan nomor oke, nanti file PDF-nya mungkin dikirim oleh Kak Ferry ya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Diusahakan kalian pelajari lagi ya, apa yang sudah dibahas hari ini. Mau pelajaran apapun itu, kalau sudah pagi sudah dipelajari, malam coba aja diulang lagi. Kalau bisa malah plus soal baru yang pasti kalian punyalah ya, soal-soal buku-buku soal juga gitu kan, plus soal yang baru gitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau ya selama beberapa hari menjelang UTBK atau SNMPT, pokoknya kalian inilah ya, dimaksimalkan belajarnya, tapi jangan stres juga. Pokoknya tetap ada waktu istirahat, terus tetap belajar dengan ini ya, maksimal, gitu aja. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita ketemu lagi hari Kamis ya, jam 9 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Kak. Yo, sama-sama. Terima kasih, Kak.